Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafila Dafa, NIM 066 dari kelas manajemen B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang paradigma Islam ilmu manajemen, yaitu yang pertama mengenai pengertian hakikat ilmu manajemen. Hakikat manajemen adalah merupakan proses pemberian pembimbingan pimpinan, pengaturan, pengendaraan dalam pemberian fasilitas lainnya. Dan pengertian manajemen dapat disebut pemberian pengendalian kepemimpinan atau ketatakan yang ditemukan dalam proses kegairahan untuk mencapai tujuan yang telah disampaikan. Dan manajer mempengaruhi seluruh fase organisasi pabrik untuk menghasilkan pakaian atau makanan dan kendaraan atau mobil. Dan yang kedua tentang keutamaan ilmu dalam Islam, yaitu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan dan organisasi dapat berjalan sesuai dengan rencana yang digunakan tentu harus berpedoman kepada prinsip-prinsip manajemen dalam Islam. Prinsip-prinsip manajemen Islam ini merupakan prinsip-prinsip yang universal dan berlaku bagi semua orang atau golongan yang bisa dimengerti oleh masyarakat atau dunia. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nur Hasanah, NIM 1910411065. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori ilmu manajemen dalam kewirausahaan. Berwirausaha di dunia pendidikan berarti melakukan kepribadian, peluang keuangan dan sumber yang ada di lingkungan sekitar, serta mengambil keuntungan yang dapat digunakan untuk menyukseskan tujuan pendidikan. Dalam kewirausahaan, modal tidak selalu identik dengan modal yang terwujud seperti uang dan barang, tetapi ada juga yang berwujud seperti intelektual, modal sosial, modal moral, modal mental yang dilandasi agama. Modal intelektual adalah diwujudkan dalam bentuk ide sebagai modal utama yang disertai pengetahuan, keterampilan, komitmen, dan tanggung jawab. Modal sosial dan modal moral dalam bentuk kejujuran dan kepercayaan, sehingga terbentuk citra seorang wirausaha yang baik, yang memiliki 10 etika, yaitu kejujuran, integritas, menepati janji, kesetiaan, kewajaran, suka membantu, taat hukum, mengejar keunggulan, dan bertanggung jawab. Modal mental adalah kesiapan berdasarkan landasan agama. Hal ini diwujudkan dalam bentuk untuk menghadapi resiko dan tantangan yang dilandasi keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Modal material adalah modal ini merupakan modal utama karena modal awal dapat terbentuk apabila kita telah memiliki modal-modal lain di atas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ifatul Zafania Mahfud, NIM 1910411064, akan menjelaskan tentang ayat Al-Quran dan hadis yang relevan tentang manajemen dalam kehidupan. Rasulullah SAW bersabda tentang profesional bahwa imalan idan yajibun ta'alallahi ani wasalam alaihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu anwaradian awal Baihaqi. Dari Aisyah, sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Banyak terdapat ayat Al-Quran seperti firman Allah, ta'duna mimman sanatin alfi maqaridin kanin yawma fi ilyahi rozu summal arudi ila samai minal arudiyah. Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur, manajer alam. Keteraturan alam raya ini merupakan bukti kebesaran Allah dalam mengelola dalam hal ini. Namun, karena manusia telah dijadikan khalifah di bumi, maka dia harus mengatur dan memanage
bumi dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah telah mengatur alam raya, manajerial setiap manusia baik dalam konsep secara umum yakni menjadi khalifah di bumi sebagaimana di atas, maupun dalam konsep khusus yaitu mengelola organisasi. Semua pada akhirnya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun terhadap sesama manusia. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu paradigma adalah cara masing-masing orang memandang dunia yang belum tentu cocok dengan kenyataan. Paradigma adalah petanya, bukan wilayahnya. Paradigma adalah lensa kita, lewat mana kita lihat segalanya, yang terbentuk oleh cara kita dibesarkan pengalaman serta pilihan-pilihan Islam yang memiliki sifat universal dan kosmopolit, tak terbantahkan untuk bisa merambah ke ranah kehidupan apapun, termasuk dalam ranah pendidikan. Ketika Islam dijadikan paradigma ilmu pendidikan yang paling tidak berpijak pada 3 alasan. Paradigma Islam tentang ilmu manajemen sebagai ilmu humaniora tergolong ilmu normatif karena ia terkait oleh norma-norma tertentu. Pada taraf ini, nilai-nilai Islam sangat berkompeten untuk dijadikan norma dalam ilmu pendidikan. Alasan kedua adalah dalam menganalisis masalah pendidikan, para ahli selama ini cenderung mengambil teori-teori dan falsafah pendidikan barat. Falsafah pendidikan barat lebih bercorak sekuler yang memisahkan berbagai dimensi kehidupan, sedangkan masyarakat Indonesia lebih bersifat religius. Atas dasar itu, nilai-nilai ideal Islam sangat memungkinkan untuk dijadikan acuan dalam mengkaji fenomena kependidikan. Alasan ketiga adalah dengan menjadikan Islam sebagai paradigma, maka keberadaan ilmu pendidikan memiliki ruh yang dapat menggerakkan kehidupan spiritual dan kehidupan yang hakiki. Tanpa ruh ini berarti pendidikan telah kehilangan ideologinya. Tak terbantahkan lagi bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Segala aspek kehidupan manusia diatur di dalamnya, tak terkecuali masalah pendidikan. Pendidikan di dalam Islam diserahkan untuk kemanusiaan, dengan bahasa lain untuk mengembalikan manusia kepada fitrahnya. Manusia adalah makhluk yang taat, tunduk, patuh pada aturan, selalu condong kepada kebenaran. Maka jelas di sini bahwa ketika Islam dijadikan paradigma ilmu pendidikan, khususnya manajemen, produk dari pendidikan itu sendiri akan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.